mimpi timnas Indonesia ke Piala Dunia kembali terbuka lebar setelah meraih kemenangan atas Arab Saudi. Persaingan ketat di grup C memaksa skuad Garuda Nusantara nggak boleh menyia-nyiakan satupun poin. Setiap angka sangat berharga untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Anak asuh Sintayong ditargetkan mengincar 3 poin penuh menghadapi Australia, Bahrain, dan Tiongkok. 9 poin yang didapatkan akan mengunci timnas Indonesia di posisi kedua dengan perolehan 15 angka. Cetak Gol coba merangkum hitung-hitungan lengkap timnas Indonesia lolos dari grup neraka dan bermain di Piala Dunia sebagai berikut. Terbukanya harapan setelah dianggap remeh. Kegagalan timnas Indonesia meraih kemenangan atas Jepang menimbulkan gonjang-ganjing luar biasa. Sintayong mendapatkan desakan mundur dari para penggemar maupun masyarakat. Gak terkecuali Tommy Welly yang mendesak PSSI harus memecat Sintayong. Pria yang akrab disapa Bung Toel ini cukup kesal dengan sang pelatih yang dianggap miskin taktik. Kalau kalah lawan Jepang saya agak mikir di awal pun, tapi nggak nyangka sampai 4-0. Mainnya nggak ada organisasinya. Saya nggak lihat pelatih itu mau bikin apa lawan Jepang. Tuh orang hilang akal. Kritik Bung Toel. Desakan mundur ini merupakan buntut dari tipisnya peluang Indonesia lolos ke ronde 4. Setelah kekalahan atas Jepang, skuad Garuda Nusantara malah menjadi juru kunci di grup C. Rentetan hasil kurang memuaskan ini membuat pasukan merah putih dianggap remeh banyak media. Nggak terkecuali Soha.vn yang memprediksi Indonesia akan gagal mengalahkan Arab Saudi. Kemungkinan Indonesia terus dikurangi poin mereka terlihat jelas saat harus menghadapi lawan kuat Arab Saudi pada laga ke-6 grup C. Bunyi laporan Soha.vn. Nyatanya harapan media Vietnam itu malah menjadi doa yang manjur untuk timnas Indonesia. Skuad Garuda Nusantara sukses mengalahkan Arab Saudi dengan skor meyakinkan 2-0. Kemenangan atas skuad The Green Falcon membuka harapan Indonesia lolos ke Piala Dunia. Uniknya, 3 poin yang diraih salah satunya disebabkan berkat inisiatif Jay Itzes. Nova Arianto menyebut sang kapten sempat mengadakan rapat darurat yang gak diketahui oleh Sintayong. Usut punya usut, pertemuan ini membuat seluruh pemain bisa kembali bersatu. Berbagai media asing terkejut Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi. The Straits Times nggak menyangka anak asuh Sintayong bisa mengandaskan negara kuat yang jauh di atas peringkat FIFA-nya. Hasil mengejutkan timnas Indonesia semakin memanaskan persaingan di grup C. 5 negara harus saling sikut-sikutan karena jarak poin yang nggak terpaut jauh. Timnas Indonesia, Arab Saudi, Tiongkok, dan Bahrain sama-sama mengemas 6 angka. Sementara itu Australia yang berada di peringkat 2 juga hanya berjarak 1 angka dari keempat negara ini. Tantangan berat melawan Australia. Tantangan berat menanti timnas Indonesia di bulan Maret tahun 2025 mendatang. Pasalnya, skuad Garuda Nusantara bakal bertandang ke markas timnas Australia. Laga ke-7 di ronde ketiga ini diprediksi nggak akan dihadiri banyak fans Indonesia. Alasannya, Australia dirumorkan mengurangi kuota penggemar Indonesia yang boleh ikut away. Kami akan membatasi kuota pendukung Indonesia. Animo mereka cukup tinggi. Kami juga pastikan yang memenuhi stadion hanyalah supporter Australia, tegas salah seorang pengurus Federasi Australia. Meskipun terancam gak bisa dapat dukungan maksimal, anak asuh Sintayong tetap wajib meraih 3 poin penuh. Namun misi membuat malu skuad Kangguru sangat berat dan kurang realistis. Pasalnya, sang tuan rumah semakin kuat setelah Kusiniyengi dipastikan bisa bermain. Striker andalan Australia ini sudah mengemas 6 gol sejak babak kualifikasi ronde kedua. Termasuk yang terbaru saat menorehkan 2 gol indah ke gawang tim nasional Bahrain. Alhasil, performa impresif Yengi sempat dipuji oleh The Guardian.
Kusiniyengi merupakan striker hebat. Seharusnya dia bisa mencetak 4 gol saat lawan Bahrain. Tetapi dia bisa mencetak 2 gol yang sangat penting. Puji laporan The Guardian. Namun pasukan Merah Putih nggak boleh minder dengan kehebatan Kusiniyengi dan kawan-kawan. Skuad Garuda Nusantara harus tetap bertekad meraih poin penuh agar bisa terus bersaing di grup neraka. Alhasil anak asuh Sintayong wajib berjuang ekstra keras demi bisa mendapatkan poin. Apalagi Justin Hubner dan Ragnar Oratmangun terpaksa absen lantaran terkena akumulasi kartu. Di sisi lain, kemenangan kontra Indonesia juga menjadi harga mati bagi Tony Popovic. Sang pelatih masih kecewa lantaran anak asuhnya ditahan imbang Bahrain di laga terakhir. Alhasil Popovic meminta anak asuhnya mengamankan posisi kedua agar bisa lolos langsung bersama Jepang. Legenda Australia yakni John Aloisi juga berharap skuad Kanguru melibas Indonesia. Kita sedang berada di posisi yang bagus. Saya tahu ini pertandingan ketat, tetapi Australia wajib menang lawan Indonesia untuk bisa terus di posisi kedua klasemen. Ucapnya ngotot. Dengan begitu, timnas Indonesia paling realistis mengincar hasil imbang melawan Australia. Wajib menang tuntaskan dendam lawan Bahrain. Setelah mampu meraih hasil imbang melawan Australia, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain di Gelora Bung Karno. Skuad Garuda harus meraih hasil maksimal di laga tersebut. Pasalnya, kemenangan kontra The Pearl Divers akan memperbesar peluang timnas Indonesia untuk lolos ke ronde keempat. Uniknya, laga ini akan dilaksanakan 5 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Hal ini dinilai akan membuat timnas Indonesia semakin ramai untuk disaksikan masyarakat. Bahkan pertandingan ini diperkirakan akan memperlambat arus mudik di tahun depan. Dengan mendapatkan dukungan penuh, timnas Indonesia punya peluang besar untuk balas dendam. Skuad Garuda dianggap bisa menang karena bermain ngotot di kandang Bahrain. Belum lagi negeri Mutiara Teluk juga sedang dalam performa yang buruk. Terbaru, timnas Bahrain baru saja mendapatkan karma ditahan imbang Australia dan kecolongan di menit-menit akhir. Padahal skuad Muharabi Dilmun sudah menggunakan cara licik berguling-guling untuk melambatkan waktu. Jurnalis Arab Saudi mengejek Bahrain yang nggak mampu menang. Bulan lalu Bahrain mampu menyamakan kedudukan melawan Indonesia di menit 90+6. Hari ini mereka malah kebobolan dari Australia di menit yang sama. Tulis Fayat di akun media sosialnya. Selain itu, Dragan Talajik selaku pelatih juga sudah mulai ketar-ketir melihat perkembangan dari timnas Indonesia. Kami harus bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi laga selanjutnya. Duel melawan Indonesia akan sangat sulit, namun kami akan bersiap untuk hal itu, tutur Talajik. Pertandingan kontra Indonesia juga akan menjadi panggung pembuktian untuk Talajik. Pelatih asal Kroasia ini berpotensi akan dipecat. Ketakutan yang dihadapi Talajik sendiri terjadi karena laga melawan Indonesia akan menjadi panggung pembuktian baginya. Pelatih asal Kroasia ini berpotensi dipecat jika kalah melawan skuad Garuda. Oleh karena itu, Talajik mengaku akan tampil habis-habisan di sisa pertandingan. Dengan dukungan semua orang, kami akan mencapai target lolos ke ronde keempat dan masuk ke Piala Dunia. Kami akan melakukan yang terbaik dengan berjuang, ungkap Talajik. Partai hidup mati lawan Tiongkok di Gelora Bung Karno. Setelah meraih kemenangan kontra Bahrain, timnas Indonesia juga harus mengambil hasil positif melawan Tiongkok. Pertandingan ini akan menentukan nasib skuad Garuda di ronde ketiga. Timnas Indonesia wajib untuk bisa memaksimalkan peluang meraih kemenangan. Di pertemuan pertama, skuad Garuda gagal menang walaupun mampu mendominasi pertandingan. Skuad Garuda malah membuang-buang banyak kesempatan pada pertemuan pertama. Terbukti anak asuh Sintayong hanya bisa mencetak 1 gol dari 6 peluang yang dibuat. Selain itu, Sintayong juga harus menurunkan egonya untuk nggak melakukan eksperimen aneh.
Belum lagi timnas Indonesia juga harus mewaspadai bakat dari Behran Abdul Weli. Ketajamannya harus diwaspadai lini pertahanan skuad Garuda Nusantara. Pasalnya striker keturunan Uighur ini sebelumnya sukses mencetak 1 gol pada laga pertamanya. Selain itu, Branko Ivankovic juga sangat serius dan sudah memantau pertandingan sejak laga kontra Arab Saudi. Pelatih asal Kroasia ini mengaku kalau skuad Garuda akan semakin berkembang. Timnas Indonesia punya kekuatan yang tangguh dan pasti akan semakin mengerikan ke depannya. Oleh karena itu kami harus tampil maksimal di setiap laga untuk meraih poin, ucap Talajik. Selain itu, Fan Ziyi selaku legenda timnas Tiongkok mengaku Indonesia menjadi rival terberat mereka di grup C. Bahkan Ziyi menyebut skuad Garuda punya keunggulan dari negeri panda. Lawan utama kami sekarang adalah Indonesia. Jangan berpikir hanya karena punya poin yang sama kami bisa bergegas ke posisi 2 teratas, ucap Ziyi. Aku mau rekomendasikan sweater crewneck yang bahannya sangat tebal. Bisa kamu dapatkan dengan harga Rp53.000 saja. Cek keranjangnya di link di bawah ini. Realistis hadapi timnas Jepang di laga terakhir. Timnas Indonesia bakal menutup perjuangan di ronde ketiga menghadapi timnas Jepang. Di laga pamungkas grup C ini, pasukan Garuda nggak bisa berharap terlalu besar. Pasalnya, sang raksasa Asia bakal sulit dihadapi karena belum menorehkan satupun kekalahan. Apalagi skuad Garuda Nusantara akan bertandang ke skuad negeri matahari terbit. Namun bukan berarti anak asuh Sintayong hanya bisa pasrah dengan fakta tersebut. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan wajib menampilkan performa terbaik agar bisa meraih hasil maksimal. Salah satu yang harus diincar yaitu membawa pulang hasil imbang atas timnas Jepang. Tambahan 1 poin di Saitama Stadium bakal sangat berharga bagi skuad Garuda. Untuk itu, Sintayong harus menyiapkan strategi khusus agar bisa meredam agresivitas para Nippon. Apalagi sosok Ayase Ueda berkemungkinan sudah bisa tampil di laga nanti. Sang striker utama Samurai Biru itu sebelumnya harus menepi lantaran dihantam cedera. Alhasil di pertemuan pertama, gawang Indonesia selamat dari amukan punggawa Feiner tersebut. Di laga kedua pada bulan Juni 2025 mendatang, skuad Garuda harus ekstra hati-hati. Kesalahan lini pertahanan pada pertemuan pertama nggak boleh dilakukan kembali. Warganet sangat berharap JIZ dan kolega sudah belajar dari kesalahan di pertemuan pertama. Blunder-blunder konyol seperti salah umpan di kotak penalti diharapkan nggak terjadi lagi. Bang J sebenarnya mengakui kalau pertahanan Garuda memang sangat buruk saat menghadapi Jepang. Dia berjanji akan berusaha keras demi nggak melakukan kesalahan yang sama. Kami melakukan kesalahan, saya juga melakukan kesalahan. Kami kalah hari ini. Kami harus merefleksikan apa yang harus diperbaiki, terang Bang Jai. Senada dengan itu, Rizky Ridho juga mengakui lemahnya lini pertahanan skuad Garuda. Namun sang pemain sudah sangat siap apabila bertemu di laga melawan Samurai Biru. Kita harus belajar lagi karena banyak yang harus dievaluasi. Tapi kita tidak pernah mau menyerah, tegas bek tangguh milik Persija Jakarta ini. Skema tipis Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia. Hasil di laga terakhir menghadapi Jepang bisa menjadi akhir bahagia bagi Indonesia. Skuad Garuda berpeluang besar untuk merayakan kelolosan ke Piala Dunia 2026 bersama skuad Samurai Biru. Namun skema tersebut sangat sulit untuk diwujudkan oleh pasukan tanah air. Pasalnya Indonesia harus bisa meraih kemenangan di hadapan publik negeri Sakura di laga pamungkas. Selain itu, anak asuh Sintayong juga diwajibkan menyapu bersih 3 laga sebelumnya. Mulai dari lawatan berat ke Australia sampai 2 laga kandang kontra Bahrain dan Tiongkok. Menghadapi skuad Socceroos menjadi kunci Garuda untuk lolos langsung ke Piala Dunia.
Sebab anak asuh Toni Popovic saat ini masih nyaman berada di posisi kedua grup C dengan 7 poin. Itu artinya kemenangan akan membuat Indonesia bisa menyalip skuad Socceroos. Seandainya gagal, skuad Garuda hanya bisa berharap dengan hasil Australia di laga lain. Pasukan negeri Kangguru masih akan menghadapi 2 laga hidup mati menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Skema ini membuat Indonesia punya potensi tipis langsung lolos ke Piala Dunia. Putih Ranking memprediksi skuad Garuda punya peluang finish di peringkat 2 hanya 3% saja. Meski begitu, media negeri jiran Malaysia yakni OneFootball memprediksi hal sebaliknya. OneFootball yakin timnas Indonesia akan bisa mencetak sejarah baru lolos ke Piala Dunia. Nasib timnas Indonesia diyakini nggak seperti Vietnam dan Thailand. Ramalan kami, Indonesia akan mungkin lolos langsung ke Piala Dunia. Tulis onefootball.my di sosial media X. Obeng 1 set berisi 115 mata bisa kamu dapatkan dengan harga 60 ribuan saja. Cek keranjangnya di link di bawah ini. Skema Indonesia lolos ke ronde 4. Lolos ronde 4 jadi jalur alternatif bagi skuad Garuda untuk bisa mentas di Piala Dunia. Bahkan skema ini dinilai paling realistis diperjuangkan anak asuh Sintayong. Skuad Garuda hanya perlu menghuni peringkat 4 besar grup C untuk memastikan diri lolos. Kabar baiknya Indonesia hanya perlu meraih 6 poin tambahan. 2 kemenangan ini wajib didapatkan saat berhadapan dengan Bahrain dan Tiongkok. Namun jika skema ideal ini gagal terlaksana, maka tugas yang lebih berat akan menanti. Pasalnya, skuad Garuda wajib memenangkan salah satu laga melawan Australia ataupun Jepang. Itulah ulasan hitung-hitungan lengkap timnas Indonesia lolos dari grup neraka di grup C. Bagaimana pendapatmu, akankah perjuangan skuad Garuda berbuah manis dengan mentas di Piala Dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.